Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, para dewan juri serta panitia lomba yang luar biasa dan teman-teman dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Aufa Nabila dari MTS Muslimat NU Palangkaraya. Hari ini, saya akan bercerita tentang asal-usul sumber garam sepak. Cerita ini berasal dari cerita rakyat Kalimantan Tengah yang ditulis oleh Ari Wulandari dan diterbitkan pada tahun 2006. Nah, teman-teman, yang saya pegang ini hanya covernya saja ya, karena yang asli berada di Perpustakaan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, karena tidak sembarang orang bisa meminjam buku ini. Pasti pada penasaran kan gimana alur ceritanya? Begini nih, pada zaman dahulu, di desa Sepang, tepatnya berada di Provinsi Kalimantan Tengah, hiduplah seorang janda bernama Emas dan sang putri bernama Tumbai. Tumbai adalah gadis cantik dan rupawan. Tak hanya itu, ia juga baik hati dan ramah kepada setiap orang. Setiap pemuda yang melihatnya pasti ingin menjadikan Tumbai sebagai pendamping hidupnya. Namun, Tumbai selalu menolak setiap ada pinangan yang datang. Meskipun sang ibu selalu membujuk Tumbai agar menerima salah satu pinangannya, tetap saja Tumbai selalu menolak. Tumbai tahu keresahan sang ibu. Namun, apa yang telah ia katakan tak mungkin ditarik kembali. Tumbai pun sudah bertekad keras untuk mengajukan syarat kepada setiap pemuda yang ingin meminangnya. Syarat tersebut memang berat dan mustahil untuk diwujudkan, yaitu mengubah sumber air Tawa Sepang menjadi asin seperti air di laut. Sang ibu tak habis pikir bagaimana hal tersebut bisa diwujudkan. Maka dari itu, sang ibu menyuruh Tumbai untuk menghilangkan syarat tersebut. Anakku, sebaiknya kau pikirkan kembali syarat-syaratmu itu. Mana ada pemuda yang sanggup memenuhi permintaanmu itu, nak? Tidak, Bu. Saya sudah memikirkannya siang dan malam. Itulah yang saya peroleh melalui mimpi, Bu. Pasti ada yang dapat memenuhi permintaan saya. Siapapun dia, dialah yang menjadi suami saya. Mendengar keteguhan hati sang anak, sang ibu pun tak pernah menyinggungkan hal itu kembali. Namun, di hati sang ibu masih ada rasa kecemasan yang luar biasa. Ia khawatir anaknya tak memperoleh jodoh karena tak ada satupun yang mampu memenuhi persyaratannya. Namun, sang ibu tak pernah putus asa. Sang ibu selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar permintaan sang putri segera dikabulkan. Ya Tuhan, kabulkanlah permintaan putriku. Semoga ada pemuda yang sanggup memenuhi permintaannya. Rupanya, doa sang ibu dikabulkan. Pada suatu hari, datanglah seorang pemuda tampan dari daerah hilir Sungai Barito untuk menemui Tumbai dan sang ibu. Kedatangannya pun disambut baik oleh Tumbai dan sang ibu. Pemuda itu mengutarakan maksud kedatangannya ke sini, yaitu untuk meminang Tumbai. Maaf ibu, saya datang ke sini untuk meminang putri ibu. Wahai Tuan yang budiman, anakku tidak meminta mas kawin yang mahal. Namun, ia hanya mengajukan satu syarat yang harus dipenuhi. Apakah Tuan sudah pernah mendengarnya? Sudah, Bu. Bukankah putri ibu menginginkan sumber air Tawa Sepang menjadi asin seperti air di laut? Betul, Tuan. Itulah yang diinginkan oleh putri saya. Apakah Tuan bersedia menerima syarat itu? Baik, saya akan mencobanya, Bu. Mohon doa restunya agar saya dapat memenuhi permintaan putri ibu. Ia pun segera menyanggupi persyaratannya yang diajukan oleh Tumbai. Sang ibu pun mengizinkan sang pemuda tampan untuk mencoba persyaratan yang diajukan oleh sang anak. Menurut orang-orang kampung menganggap sang pemuda tampan sebagai orang gila. Menurut mereka, mana mungkin ada seseorang yang mampu mengubah sumber air Tawa Sepang menjadi asin seperti air di laut. Namun, sang pemuda tampan tidak peduli dengan omongan orang-orang kampung.
Dengan kesaktian yang ia miliki, ia bertekad keras untuk memenuhi persyaratan gadis cantik itu. Wah, ternyata sang pemuda tampan sakti juga ya. Keesokan harinya, ia pun pergi menuju sumber air Tawa Sepang. Ia berdoa di atas lempengan batu di sekitar sumber air Tawa Sepang. Ya Tuhan, jadikanlah sumber air Tawa Sepang ini berubah menjadi asin seperti air di laut. Setelah berhari-hari ia berdoa atas kekuasaan Tuhan, sumber air Tawa Sepang itu pun berubah menjadi asin seperti air di laut. Mereka yang awalnya tak percaya datang membuktikan, dan setelah mereka cicipi, benar saja air tersebut sudah berubah menjadi asin seperti air di laut. Kini mereka mengakui kehebatan sang pemuda tampan karena dapat mengubah sumber air Tawa Sepang menjadi asin seperti air di laut. Dengan demikian, terpenuhilah syarat yang diajukan oleh Tumbai. Sang pemuda tampan terbebaskan dari mas kawin yang mahal. Sang ibu sangat bahagia. Kerisauan terhadap anaknya tak memperoleh jodoh kini hilang. Akhirnya, Tumbai dan sang suami hidup bahagia dan sejahtera. Mereka memanfaatkan sumber air asin menjadi garam. Mereka menjadi kaya raya. Seluruh penduduk Sepang melakukan usaha yang sama. Dan mereka pun turut menjadi orang kaya. Hingga kini, masyarakat Kahayan Hulu menganggap cerita tadi benar-benar terjadi loh. Karena air di sungai Kahayan Hulu sebagian memang ada terasa asin. Nah teman-teman, dari cerita tadi ada loh pesan moral yang dapat kita petik, yaitu sifat baik hati. Sifat ini tercermin pada sikap Tumbai yang ramah kepada setiap pemuda yang ingin meminangnya. Sifat baik hati ini sudah menjadi fitrah manusia yang dibawa sejak lahir. Di antaranya sopan santun, pemaaf, pemurah, ramah kasih sayang, simpati, dan tegang rasa. Cukup sekian ya cerita hari ini. Semoga dapat diambil hikmahnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.